tidak terlalu apa namanya, heboh atau tidak terlalu banyak variasinya. Jadi sederhana, tapi menggambarkan yang tadi kelompok 9 sama 11 ya. Kemudian bukan berarti yang kelompok 10 nggak bagus, tetapi lebih urutannya, katakanlah yang kelompok 9 sama 11 tadi variasinya sedikit ya. Itu kemudian etika filosofi. Filosofi itu filsafat, pandangan hidup. Artinya bahwa etika, cara berhubungan antara satu sama yang lain, kemudian juga filsafat atau pandangan hidup yang kalau pandangan hidup itu yang dianut oleh masyarakat tersebut pada satu kelompok. Contoh termasuk juga di situ misalnya untuk saling menghargai satu sama lain, kejujuran, tidak berbohong ya, kejujuran itu kan tidak berbohong. Kemudian termasuk di situ sebenarnya lebih jauh lagi, misalnya setiap orang kalau memandang bahwa ini adalah satu yang dipegang secara bagus, tidak melakukan korupsi, itu sebenarnya kehidupan akan lebih baik ya. Jadi pandangan hidup tadi. Sebenarnya masing-masing orang sudah punya, hanya penguasaan dirinya yang mungkin kurang bisa dipegang ya. Jadi etika filosofi ini juga bukan sudah hanya ya, saya pesan untuk teman-teman tadi apa yang dipaparkan oleh kelompok 9, 10, 11 tadi itu didalami ya. Materinya sudah bagus. Semuanya dari kelompok 9, 10, 11 itu materinya sudah bagus ya. Hanya sekali lagi yang perlu adalah pendalamannya ya. Jadi penguasaannya. Kok nggak jalan ya? Ya. Etika filosofi sebagai cabang ilmu, kecenderungan seseorang dalam hidup sehari-hari tadi ya, tingkah laku dalam pendapat secara spontan, tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Ya. Ini nggak bisa jalan ininya ya. Kalau nggak bisa jalan share screen-nya, kenapa ini ya? Tapi intinya sama, tadi yang Anda sampaikan, yang Anda paparkan itu sama. Ya, ya kan ini tadi merupakan wacana yang khas bagi perilaku manusia, kemudian termasuk salah satu cabang filosofi yang konkret, tidak hanya berhenti pada di situ ya. Buruk. Untuk mengatasi kesulitan etika buruk yang sedang dihadapi, menyangkut perilaku, betul, tema-temanya seperti hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, nilai, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan ya. Termasuk juga yang diharapkan. Dalam etika filosofi diharapkan semua orang dapat menganalisis tema-tema pokok. Seperti misalnya hati nurani itu kan saling menjaga
perasaan masing-masing, tidak menyakiti satu sama lain, ya, termasuk kebebasan, kejujuran, tanggung jawab, termasuk tugas dalam kelompok misalnya ya, tugas dalam kelompok. Itu kalau kita semuanya memiliki rasa etika filosofi tadi, pandangan hidup sebagai etika, maka harmoni, tidak ada saling ada keharmonisan ya. Jadi semuanya dilaksanakan sesuai tanggung jawab masing-masing. Jadi nggak ada iren. Ya. Kemudian nilai, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan. Ya. Termasuk di situ tadi yang kelompok 10 ya, yang memaparkan kelompok 10 atau 9 ya, sampai dengan ke arah filosofi kebidanan ya, atau pandangan hidup, bagaimana bidan itu memandang tugasnya sebagai pandangan hidup, pengabdian, jadi tidak semata-mata semuanya dianggap mencari nafkah atau uang, tetapi karena memposisikan klien sebagai sesuatu yang harus dihormati ya, menghormati setiap kehidupan. Saya kira itu untuk yang etika filosofi yang kita dalami. Memang kalau etika filosofi filsafat itu tidak bisa secara cepat untuk dimengerti, tetapi harus dihayati satu sama lain. Bahkan kadang-kadang mungkin di dalam role play, termasuk role play kemarin ya, role play. Itu bagaimana seseorang memperlakukan temannya, memperlakukan kliennya, memperlakukan bahkan orang yang tidak dikenal saja harus tepo seliro ya, ada etikanya, ada pandangan hidup yang harus dipegang. Kalau orang Indonesia itu ya terkenal dengan santun ya, terkenal dengan halus dibandingkan dengan mungkin negara yang lain ya tidak, kehalusannya kurang, seperti misalnya orang Solo ya. Orang Solo ngomongnya halus. Kemudian kalau orang luar Jawa ngomongnya secara to the point gitu. Tetapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Gitu. Gitu kira-kira yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga dari 3 kelompok tadi, tolong dikirim ke saya materinya, masing-masing untuk didalami ya, didalami dan cari contoh ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu mahasiswa semuanya ya, ya ini sama tadi sama yang Anda sampaikan tadi. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Selanjutnya kuliah jam berapa? Siapa? Sudah tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oh ya, tidak ada. Selamat beristirahat sejenak, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum.